kita juga punya pengembangan klinik kecantikan. Lalu juga Udah klinik kecantikan juga. Iya Wow, dong. keren. Ini tinggal nanti kalau kita butuh percepatan tinggal kita toel-toel dikit, tolong dong. Saya juga rumah tangga kan tadi. Iya. Kalau nggak dibayar-bayar saya masak pakai apa? Nah, tapi tetap on schedule. Schedule ya, sesuai ya. Signifikan. Betul. Nanti keluh lagi Lalu lagi. pas ini. Saya lagi keadaan kritis, dia senyum-senyum gitu. Terus nanti dibilang tuh kan nggak serius jadinya kan. Iya. Jadi serba salah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami memberikan informasi terkini tentang Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. RSUD Ciawi merupakan salah satu dari 4 RSUD di Kabupaten Bogor yang terletak di Jalan Raya Puncak nomor 479 Ciawi, Kabupaten Bogor. RSUD Ciawi berdiri sebagai RSUD tipe D pada tahun 1986, berkembang menjadi rumah sakit tipe B non-pendidikan pada tahun 2007, dan kemudian ditetapkan sebagai rumah sakit dengan PPK BLUD pada tahun 2010. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2019, RSUD Ciawi meningkat statusnya menjadi rumah sakit kelas B pendidikan. Pada tahun 2020, RSUD Ciawi juga menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 dan pada tahun 2021 menjadi rumah sakit rujukan regional Jawa Barat. Dari sisi mutu layanan dan keselamatan pasien, RSUD Ciawi juga telah terakreditasi paripurna pada bulan Desember 2022 yang lalu. Saat ini, kami memiliki 369 tempat tidur dengan 16 instalasi, 20 jenis pelayanan dokter spesialis, dan 10 jenis pelayanan dokter subspesialis. RSUD Ciawi hadir untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Anda. Kami selalu siap melayani dengan hati dan senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur selembur, kembali lagi di podcast kebanggaan kita di Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati. Kali ini ada yang beda dari podcast kita kali ini nih. Biasanya kita ngobrolin soal sesuatu yang mainstream di masyarakat terkait pemerintahan dan politik. Kali ini kita akan bahas kesehatan. Nah, kali ini bintang tamu kita ada Ibu Dirut, ya, RSUD Ciawi. Ibu Dr. Fusia Mediawati. Dr. Fusia Mediawati. Panggil Dr. Uci. Ih, luar biasa. Dirut sekarang namanya Unyu-unyu. Unyu-unyu. Ibu, sekarang kegiatannya apa, Ibu? Sebagai Dirut, kegiatannya apa aja sih sebenarnya? Kalau sekarang lagi sibuk apa deh? Nah, kita sekarang lagi sibuk mengembangkan pelayanan aja. Oh iya. Jadi supaya Rumah Sakit Ciawi lebih maju, lebih besar, dan lebih dikenal masyarakat. Luar biasa. Ibu udah berapa lama jadi Dirut? Kalau jadi direktur sejak November tahun lalu. November tahun lalu? 1 tahun. Iya. Oh, belum 1 tahun. 1 tahun kalau jadi direktur. Direktur. Emang dulunya di mana ini, Ibu? Saya agak-agak nih, penasaran nih. Bisa sampai ke jadi direktur itu awal mulanya kayak gimana dan kayak gimana tuh? Dulu itu dinas di mana gitu? Saya tamat dokter tahun 96. Wow.
Lama banget ya. 96 itu saya baru umur berapa itu? Saya lahir 92. 96 saya umur 3 tahun ya. Ya, 3 tahun 4 tahunan ya. Iya. Lalu saya 3 tahun di klinik 24 jam. Sebenarnya waktu itu pingin maju mundur ikut program PTT kan, tapi akhirnya ikut juga. 99 sampai 2002 saya di Puskesmas Puraseda Lewiliang. Wah. Puraseda dong. 9 berapa? Zaman dulu 99 sampai 2002. 99 sampai 2002. Luar biasa Puraseda. Itu ujung, Bu. Ya, lumayan lah dari kecamatan 11 kilo lagi. 11 kilo lagi. Kecamatan Lewiliang. Luar biasa. Itu rasanya nggak sampai-sampai. Emang Ibu dulu itu rumahnya? Iya. Rumah di Gunung Putri. Rumah di Gunung Putri. Ya, terus ke Puraseda 3 jam. Weh, itu jalannya masih menantang lah ibaratnya di sana ya. Pokoknya kalau mau rapat dinas, kita harus pakai ojek aja. Karena dari 11 kilo belum ada Grab dulu ya. 6 kilo itu jelek banget kan. Wow. Baru 5 kilonya rada mendingan. Itu di puskesmas. Puskesmas. Kepala puskesmas. Jadi kepala. Ngeri. Tapi sebelum jadi kepala puskesmas di mana, Bu? Itu tadi di klinik 24 jam. Oh, 24 jam. Setelah di Puraseda 2002 sampai 2005 saya agak ngota dikit ke puskesmas Citerep. Ya, Citerep pusat. Ya, lumayan lah dekat Cibinong. Dekat Cibinong. Walaupun keluhannya pasti pernapasan boleh aja. Karena pabrik semua. Pabrik sana jangan. Kemudian dari 2005 sampai 2007 minggir lagi dikit ke Puskesmas Pasir Angin. Pasir Angin di mana? Tuh, saya waktu itu juga nyari di peta nggak ada di Pasir Angin. Waktu zaman itu. Iya. Di perbatasan Bogor Bekasi. Oh, Bogor Timur. Iya. Apa? Arah Cilengsi. Arah Cilengsi. Berarti dia masuknya ke Jonggol? Bukan. Wilayahnya wilayah Jonggol. Oh, wilayah Jonggol. Tapi dia masuknya ke Kecamatan Cilengsi. Masuknya ke Kecamatan Cilengsi. Wah, 2 tahun di sana. Juga di sana tuh ya. Terus 2007 sampai 2008 agak nengah dikit dekat rumah. Kecamatan Puskesmas Kecamatan Gunung Putri. Wow. Dari situ 1 tahun dilempar lagi ke Puskesmas Jonggol. Dulu Ibu kuliah di mana? Di Unsri, Palembang. Oh, luar biasa. Saya penasaran nih, Bu, kalau orang teman-teman di kesehatan itu kuliahnya kayak gimana sih? Sama nggak sih seperti saya nih? Oh, sama. Gimana tuh? Sama, kuliahnya ya sama, cuman mungkin kan waktu ininya aja yang lebih lama kan. Biasanya sarjana lain 4 tahun. Udah siap kalau lah kita kan diputus tuh 4 tahun, jadi esket dulu, sarjana kedokteran S1-nya. Lalu ngambil profesinya 2 tahun lagi. Zaman saya waktu itu gitu. Ya sama sih. Sama ya. Yang lain 4 tahun, kita 6 tahun. Kalau yang lain nongkrong ya saatnya nongkrong ya nongkrong gitu. Saking jadi belajar. Luar biasa. Berapa tahun Bu lulus, Bu? Sesuai targetnya tuh. Rada-rada bandel dikit. Nggak 6 tahun banget aja. Nggak 6 tahun banget ya? Nggak lama juga. Nggak sampai molor 10 tahun dong. Luar biasa. Berarti Ibu ini mengabdi di Kabupaten Bogor dari semenjak 99 sampai sekarang. Jadi dokter 96 sampai 99 jadi dokter klinik. 10 tahun di puskesmas. 5,5 tahun di dinas kesehatan. Oh, 5,5 tahun pernah di Pernah. Saya waktu eselon 4 jadi kepala seksi kesehatan ibu dan anak itu di dinas kesehatan. Nah, ini operator kita baru beres ngelahirin nih ya, ibunya nih. Jadi bisa konsultasi nanti tuh. Oh, gitu. Nah, kemudian dari dinas kesehatan jadi kepala bidang di RSUD Cibinong. Oh. Saya 8 tahun di sana, jadi kepala bidang sampai 2019, lalu naik jadi wakil direktur pelayanan, lalu kemudian setelah 8 tahun di sana 2022 kemarin ya ke Ciawi. Nah Bu, waktu Ibu datang nih ke Ciawi, kan pastinya di saat masuk nih kan, ya ibaratnya kan bidang baru ya Bu ya. Bidang baru, ngeraba-raba gitu. Ini udah baru kan, sama kan saya 8 tahun di Rumah Sakit Cibinong. Oh iya. Hampir sama aja. Sama aja ya. Yang agak beda pada waktu perpindahan saya dari Dinas Kesehatan ke Rumah Sakit. Pengalamannya udah ada di Cibinong. Ya, kalau ke Ciawi pengalamannya udah ada di Cibinong. Kondisi kayak gimana Bu Ciawi saat Ibu masuk? Apakah memang
kata Ibu, wah ini kayaknya menarik nih, tantangan buat saya nih, atau gimana? Ciawi udah maju, udah bagus. Betul. Jadi ya tinggal mengembangkan saja. Tinggal dilengkapi Iya, ya, Bu, tinggal ya. dilengkapi apa yang sudah ada, kita misalnya tempat tidur segini, kita lihat potensinya bisa kita tambah. Itu kan upaya pengembangan. Betul. Kemudian Ciawi sejak saya datang sudah keren, udah punya 9 dokter subspesialis yang rumah sakit lain belum tentu ada. Bu, itu kan berbeda dengan RSUD lain. Cibinong anggaplah hanya melayani masyarakat Kabupaten Bogor misalkan. Ya kan, terus Cilengsi misalkan ya, itu ataupun Lewiliang gitu kan, di wilayah itu. Kalau di Ciawi kan itu perbatasan, Bu. Ya, sebenarnya Gimana tuh? Sebenarnya semua rumah sakit ini tipe B ya, Mas. Ah. Jadi kalau tipe B itu menerima rujukan dari tipe C dan FKTP kan. Ya artinya mungkin hanya kita tidak strict banget dengan wilayah kerja gitu. Berbeda dengan puskesmas kan. Betul. Kalau puskesmas, makanya saya 10 tahun di puskesmas juga punya wilayah kerja yang berbeda-beda gitu. Kalau rumah sakit ini tidak strict, mereka hanya melayani, misalnya Ciawi hanya melayani daerah Ciawi saja, atau Cibinong aja Cibinong saja gitu. Nggak strict seperti itu. Tapi lebih ke arah, kalau sekarang BPJS itu lebih ke arah rujukan berjenjang. Jadi mereka dari FKTP nanti ada zonasi yang ditentukan oleh BPJS area-areanya. Tapi kembali lagi bahwa dengan adanya layanan-layanan unggulan di setiap rumah sakit itu memungkinkan kita untuk menerima rujukan dari manapun. Oh gitu. Nah ini menarik nih, layanan unggulan. Emang Ciawi itu punya keunggulan apa sih? Banyak layanan unggulan kita. Apa aja tuh? Kita punya yang top banget nih, yang top banget. Ciawi itu dikenal orang berapa tahun belakang ini dengan adanya Bogor Pain Center. Jadi Bogor Pain Center itu pusat manajemen nyeri. Ini merupakan instalasi pertama kali di Indonesia yang 2 tahun berturut-turut mendapatkan award. Ya, jadi dari 2001 dan 2022 dan kita sudah menerima studi banding dari mana-mana. Mulai dari rumah sakit di Jawa, di Sumatera, sampai pernah kalau nggak salah juga dari Papua ya, kalau nggak salah juga sudah pernah datang ke kita, ke rumah sakit Ciawi. Tapi selain itu kita juga punya pelayanan jantung center atau PJT ya, pelayanan jantung terpadu. Kita punya mesin cath lab itu 2. Jadi kalau orang kena serangan jantung datang ke Ciawi, insya Allah akan cepat terlayani. Melayani ya Bu ya, betul. Kemudian kita juga punya center-center lain, ada dental center dengan beberapa spesialis gigi. Kemudian ada retina center, pelayanan mata juga yang kita punya subspesialis. Spesialis mata retina yang belum tentu semua rumah sakit juga ada. Kemudian kita juga punya pengembangan klinik kecantikan. Lalu juga klinik kecantikan juga. Ya, wow, keren. Ini segera akan kita perbaharui, refresh kembali nih insya Allah nanti 1 November. Dan jangan lupa nih, ada lagi kita yang sekarang sedang kita rencanakan, penanganan obesitas oleh spesialis gizi klinik. Wah, Jadi ya pasien pertamanya nanti. Kalau obesitas kayaknya saya komunitas ya Bu. Yang pasti ibu-ibu yang pengen ramping Ya kan. Pengen kan pasar. Oh gitu. Cuman saya kalau serangan jantung saya nggak butuh Bu datang ke Ciawi. Karena yang paling menyeramkan itu adalah serangan akhir bulan. Serangan akhir bulan. Nah Bu, Ciawi ini kan anggaplah jadi sentral ya dari pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, Bogor Timur. Nah, masyarakat Bogor Timur ini banyak. Selatan ya. Maaf, selatan. Selatan Bogor Timur itu Cilengsi. Kalau di selatan ini suka banyak yang ngeluh, Bu. Ya kan, terus jadi bukan ngeluh sih, anggaplah tanda tanya mereka gitu ya. Dan memang bukan hanya Ciawi aja, semua rumah sakit sama. Pertanyaan mereka, kenapa sih harus loket BPJS dengan loket sebutnya Mandiri itu dipisah gitu? Kenapa sih nggak disatuin aja gitu? Ini mispersepsi aja ya, Mas. Kalau datang ke Ciawi itu nggak ada yang tulisannya loket BPJS, loket Mandiri atau loket tunai, itu nggak ada. Nah, kita kan punya sekarang kita punya 5 mesin anjungan pendaftaran mandiri itu. Wow. Itu kan adalah upaya kita supaya pasien-pasien ini tidak ngantri panjang. Nah, di sana pun mesinnya juga nggak beda. Jadi mesin juga satu, tinggal nanti pilihannya apa yang tunai
apakah pasien BPJS. Kalau tunai dia langsung keluar nomor antrian, memilih dokter nomor antrian. Kalau BPJS dia kan tentunya ada syarat-syarat tertentu, memasukkan nomor SEP dan sebagainya. Hanya itu kok. Nggak ada yang kita sampaikan di situ. Oh ini loket tunai, loket BPJS, nggak ada. Semua loket melayani tunai, melayani BPJS. Sungguh berarti pelayanannya udah AI ya di Ciawi ya. Pakai AI loh pelayanannya, ngeri banget. Udah keren lah, luar biasa. Iya. Cuman kalau dokter belum AI dong Bu. Apa itu? Masih human gitu. Iya loh, pasti. Belum artificial intelligence. Ya, Oh gitu. Nah Bu, Ciawi ini pastinya di masa jabatan Ibu nih sekarang nih, program prioritasnya apa sih? Kita pengen tahu nih. Ibu punya rencana apa nih buat ngegedein Ciawi selama Ibu menjabat? Ya tentunya kita layanan-layanan unggulan ini kita tingkatkan kembali. Ya. Kemudian juga saya sedang menambah jumlah tempat tidur. Wow. Karena kita kan sampai saat ini baru 371 tempat tidur nih. Nah insya Allah nanti ini 16 Oktober besok insya Allah kita menambah lagi 22 tempat tidur untuk kelas 3. Untuk kelas 3 ya, supaya antrian di IGD itu nggak stuck ya. Karena luar biasa ini akhir-akhir ini pasien di IGD juga meningkat cukup signifikan. Tapi ya, kalau pengen tahu nih, kalau Ciawi itu bisa menampung kapasitas pasien saat ini berapa banyak? Ya itu tadi 371 tempat tidur, nanti kita tambah lagi 22, jadi akan insya Allah mulai Senin 392 ya. 392 tempat tidur. 393 tempat tidur. Mantap itu ya. Mudah-mudahan. Keren deh pokoknya. saya ngebayang Ciawi itu di tahun 2014 Bu, mundurnya. Karena kan ayah saya pernah dirawat di Ciawi 2014. Ya. Nanti datangnya bulan depan sedikit deh supaya taman-taman kita udah jadi. Wih, ada taman juga sekarang. Ini sekarang sedang program penghijauan. Waduh. Green Hospital kan? Green Hospital, betul. Green Hospital. Walaupun ada yang asli dan ada yang imitasi. Yang penting hijau lah Bu. Yang penting hijau dan indah. Itu yang penting. Iya betul. Tapi tadi saya ngelihat bahwa Ciawi itu perkembangannya pesat ya sekarang Bu ya. Kepesatan perkembangan Ciawi ini pastinya berimpact pada perkembangan kesehatan di masyarakat. Ya kan. Nah, pandangan Ibu sendiri nih, kesehatan selatan itu seperti apa nih sekarang? Kan pastinya banyak yang pasien-pasien yang datang dengan keluhan-keluhan tertentu lah Ibu ya. Nah, apa sih yang harus difasilitasi oleh khususnya masyarakat dan pemerintah terkait kesehatan yang ada di selatan? Ya pandangan Ibu lah. Tetap sebagaimana fasilitas kesehatan rujukan ya. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang adalah kelengkapan, kecepatan dari pelayanan kita. Jadi tuntutan masyarakat itu gimana caranya pasien itu datang, nggak ngantri lama, bisa segera terlayani. Lalu bagaimana mereka datang ke satu fasilitas tuh nggak dirujuk kemana-mana gitu. Jadi tetap di situ sampai selesai. Betul. Itulah yang secara umum memang di mana saja pasti akan menjadi satu kebutuhan masyarakat. Betul. Jangan rujak kan. Beak bensin we Bu, muter-muter wae kan. Di rumah sakit Ciawi kita sekarang sudah punya sistem pendaftaran kita, pendaftaran bertahap namanya. Karena dokter-dokter ini kan mereka punya hak untuk praktek di 3 tempat ya. Jadi mereka prioritas di kita. Nanti mereka punya jadwal praktek di sana. Nah, masyarakat yang akan melihat misalnya akan mendatangi dokter A. Jam prakteknya jam 9 pagi. Ya kan kita akan pasang kita selalu di medsos kita selalu kita tayangkan jadwal praktek dokter, jamnya dan sebagainya. Nanti masyarakat silahkan mendaftarnya itu 1 jam sebelum jam poli buka supaya mereka nggak lagi jam 3 pagi ngantri, jam 4 pagi ngantri, yang namanya ngantri pakai helm, pakai apa udah nggak zaman lagi gitu. Jadi mereka silahkan datang dan akan ada kecepatan karena kita sudah pakai APM tadi, anjungan pendaftaran mandiri. Nah itu AI-nya harus dicontoh juga tuh sama beberapa rumah sakit nih. Luar biasa. Mereka datang itu sudah tinggal bawa rujukan, lalu kemudian mereka juga tinggal tetap akan dipandu karena kan yang namanya masyarakat nggak semua paham dengan digitalisasi, dengan hal-hal yang modern seperti itu. Tetap ada petugas kita yang mendamping. Oh itu luar biasa. Nah Bu, satu lagi nih, ini yang menarik Bu buat saya nih Bu. Dulu itu ada banyaklah dokter lah
di Indonesia itu mengeluhkan pembayaran BPJS. Ya kan? BPJS itu kadang-kadang saya udah kerja tapi nggak dibayar katanya kan gitu ya. Nah Ciawi sendiri kayak gimana yang menanggulangi itu? Nah sekarang gimana? Sekarang enggak. Sekarang nggak ya? Udah lancar ya? Udah lancar. Jadi kita juga menjalin kemitraan yang mesra lah, cukup mesra lah dengan BPJS. Mesra itu kan nggak selalu baik-baik saja, kadang-kadang juga agak ngotot-ngototan dikit ya. Namanya juga rumah tangga ya. Gitu. Tapi so far kita tetap berkomunikasi dengan baik dan kita juga memahami mereka kan juga diatur dengan Perpres, diatur juga dengan aturan-aturan lain. Rumah sakit itu tinggal mengikuti dan selalu tetap ada diskusi di situ. Jadi selama ini sudah tidak ada lagi tunggakan-tunggakan seperti zaman dulu ya. Nggak, sudah bagus, pembayaran juga sudah sesuai dengan schedule. Kemudian hasil verifikasi juga mereka juga sudah sesuai dengan schedule. Tinggal nanti kalau kita butuh percepatan tinggal kita toel-toel dikit, tolong dong. Saya juga rumah tangga kan tadi. Iya. Kalau nggak dibayar-bayar saya masak pakai apa? Nah, tapi tetap on schedule. Schedule ya, sesuai ya. Kan tunggakan yang signifikan. Siap. Nah Bu, kan tadi udah dibilang istimewanya Ciawi itu karena ada sentral-sentral pelayanan yang mungkin rumah sakit, center-center pelayanan yang mungkin rumah sakit lain nggak punya. Ya kan, kayak tadi pelayanan jantung ya Bu ya. Jadi orang kena serangan jantung, harus cepat-cepat dibawa rumah sakit, kita udah bisa tangani itu ya. Iya. Jadi gak kita usah repot ya. IGD kita juga fast track sekarang. Jadi kalau seandainya ada, kita rujukan dari luar itu kan ada 2 metode nih. Ada yang melalui SPGDT namanya, dan ini semua rumah sakit. SPGDT itu apa? Sistem penanganan gawat darurat terpadu. Jadi rujukan itu melalui WH. Pasien itu kita kirimkan dulu data dari rumah sakit asal atau dari vaskes asal. Kita di rumah sakit sudah bisa melihat ini ada tempat atau enggak, kebutuhannya itu seperti apa. Lalu kemudian pasien bagaimana kondisinya. Baru kita oke, kalau tempat kita ada, silahkan kirim, mereka kirim, sudah dengan penanganan sudah bisa masuk ruang. Itu SPGDT dan semua rumah sakit sudah ada. Betul. Nah untuk pelayanan jantung atau pelayanan-pelayanan yang datang, pasien-pasien yang datang ke IGD, ada yang melalui SPGDT, ada yang melalui datang langsung. Nah kita sekarang karena memang jantung ini cuma satu ya, artinya kalau ada serangan itu mainannya bukan hari, tapi mungkin mainannya bukan jam lagi, menit yang memang harus segera gitu. Nah kita kemarin sudah dengan dokter jantungnya sudah sepakat ada fast track namanya. Begitu datang dengan tanda-tanda udah di screening sama dokter jaga, oh ini kemungkinan adalah serangan jantung, itu kita sudah langsung konsultasi, langsung menuju ke dokter spesialis jantung, langsung dengan instruksi-instruksi. Jadi ini fast track yang sedang kita bangun. Luar biasa. Ya. Keren. Karena kan kalau mengikuti tahapan-tahapan pasien datang kan harus kita konsulkan dulu, diperiksa dokter umum dan sebagainya. Tapi kalau di Ciawi khusus untuk kasus jantung yang kemungkinan besar ini adalah serangan jantung, pasien datang itu sudah langsung kita konsulkan tanpa berlama-lama ke dokter spesialis. Jadi nggak harus tunggu jantungnya berhenti dulu ya, baru ditolong ya. Nggak harus diobservasi yang menunggu antrian atau gimana. Wah, fast track namanya gitu. Nunggu antrian makasian tuh Bu, udah ngap ya. Karena kan yang datang ke IGD itu juga bukan pasien itu aja kan? Iya betul, pasti banyak. Satu shift jaga itu bisa dalam 8 jam, 7 sampai 8 jam shift pagi. Misalnya itu bisa 60 pasien itu bisa datang pada saat. Waduh. 60 kadang-kadang sampai range-nya 60 sampai 80. Berarti kalau 60 sampai 80 memang masyarakat Indonesia itu harus benar-benar jaga kesehatan kayaknya. Jadi kita seperti apa ya? Kalau IGD-nya tiba-tiba kosong, kita juga jadi bertanya-tanya. Sehat semua atau gimana? Iya betul. Jadi kadang-kadang bingung mau mengucap alhamdulillah atau gimana. Jadi kayak penggali kubur. Tapi itu unik ya Bu. Jadi rumah sakit Ciawi ini memang perkembangannya yang saya lihat juga pesat Bu. Luar biasa lah. Tambah lagi dengan Ibu dengan inovasi-inovasi yang akan direalisasikan nanti. Nah cuman pertanyaan lagi Bu, Ciawi ini sekarang kan akreditasinya B ya Bu ya? Kelasnya B. Oh kelasnya B. Akreditasinya paripurna. Hasil akreditasi tahun berapa itu Bu? 2022 paripurna. 2022. Itu apa namanya, tugas pertama saya pada saat saya pindah. 1 bulan saya SK turun,
kita sudah disurvei pada waktu itu dan alhamdulillah Dapat ya. predikat paling atas paripurna. Udah baru gitu ya. Dikasih ujiannya tuh ujian kelas 6 kalau kata Nani. Bikin sakit perut. Iya, bikin sakit perut. Waduh, mules. Nah, Bu, pertanyaan lagi. Itu kan ada juga apa sebutnya pelayanan kecantikan nih. Bisa pakai BPJS enggak? Sekarang kalau pelayanan kecantikan itu bukan live saving, bukan apa, itu masuk di dalam, tidak termasuk di dalam layanan yang Oh iya. jamin oleh BPJS. Betul. Kalau tanya kenapa, nanyanya ke BPJS. Karena kita kan hanya menjalankan aturan gitu. Betul. Tapi nanti saya coba permohonan nih sama pemerintah pusat ya. Biar jadikanlah layanan kesehatan masuk ke BPJS. Biar pada cantik-cantik. Kalau layanan kecantikan dimasukkan Kecantikan dalam ya. jaminan, Iya. nanti mengurangi layanan untuk penyakit jantung. Luar biasa. Nah, Bu, Ibu kan udah lama nih di Puskesmas, ya kan, datang ke Kabupaten Bogor. Sekarang jadi dirut. Berarti kan permasalahan-permasalahan kesehatan nih paham banget lah ibaratnya. Paham banget. Nah, Kabupaten Bogor ini, Bu, yang paling di luar pelayanan ya, di luar pelayanan, yang paling spesifik penyakitnya itu yang anggaplah seperti endemik atau penyakit biasa gitu ya, yang sering dialami masyarakat Kabupaten Bogor itu apa sih, Bu? Saya rasa 10 tahun saya di Puskesmas ditambah hampir 6 tahun di Dinas Kesehatan ya. Gak ada yang khas banget ya. Maksudnya tidak ada yang kita langsung seperti daerah timur itu malaria misalnya. Itu nggak ada. Jadi sama seperti kalau musim hujan ya demam berdarah banyaknya. Kalau musim panas ya diare gitu. Musiman ya, Bu ya. Musiman seperti itu. Dan itu hampir sama. Saya sudah pernah dari ujung barat di Puraseda sampai ujung timur di Jonggol ya. Rata-rata ya gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada yang khas banget. Kecuali kemarin COVID kan ini pandemi itu. Itu pandemi luar biasa, Bu. Pandemi Luar biasa itu pandemi. Walaupun kita makannya mie aja tuh selama COVID. Tapi sembuh. Jadi berarti yang imunitas mie-nya kali, Bu ya. Luar biasa. Nah, Bu, berarti Ibu sekarang jadi dirut RSUD. Sampai nanti masa baktinya berapa lama kalau dirut? Kalau dirut kan tergantung pimpinan nanti. Jadi kita hanya diberikan tugas ya mulai dari kemarin 22 November 2022. Itu tanggal cantik tuh. 22 11 22. Ya, itu bagus jadi tanggal pernikahan. Luar biasa. Jadi itu entah sampai kapan nanti pimpinan memberikan mandat ke sana. Kalau kita ASN kan urut aja gimana. Betul. Nah, cuman pertanyaan lagi nih, Bu. Masyarakat Kabupaten Bogor kan pastinya berpikir RSUD ini apa sih? Apakah dia lembaga profit gitu kan? Apakah dia lembaga layanan atau pengabdian atau segala rupa lah, Bu ya? Sebenarnya RSUD ini fungsinya ada di daerah itu apa sih selain melayani kesehatan nih? Apa sebutnya karakteristik lembaga ini itu apa? Kalau rumah sakit umum daerah itu sebenarnya memang lembaga yang untuk melayani kesehatan dan merupakan fasilitas kesehatan layanan rujukan. Jadi untuk yang biasa-biasa aja itu ditangani oleh puskesmas sebagai FKTP dan klinik-klinik fasilitas pertama. Bila mereka membutuhkan layanan selanjutnya baru kemudian ke rumah sakit. Itu fungsi utamanya. Jadi fungsi utamanya adalah pelayanan. Tapi tentu saja tentu yang namanya lembaga, yang namanya satu organisasi kan perlu anggaran dan sebagainya. Ada keleluasaan dalam pengaturan anggaran dalam keputusan rumah sakit sebagai BRUD. Jadi pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum Daerah. Nah ini semua rumah sakit kita di Kabupaten Bogor ini sudah BLUD. Bahkan beberapa puskesmas pun sudah BLUD. Jadi keleluasaan ini bagaimana setiap pendapatan yang kita peroleh dari pelayanan itu kita gunakan untuk pelayanan. Kita gunakan untuk operasional dan pelayanan di rumah sakit tersebut. Itulah keleluasaan kita. Jadi kalau kita mengembangkan rumah sakit ini lebih berkembang lagi, pendapatan kita lebih bagus lagi, maka kita pun bisa melakukan pengembangan layanan lebih banyak lagi. Luar biasa. Walaupun berarti misinya mah adalah pelayanan ya, Bu ya. Tetap pelayanan ya, Bu ya. Pengembangan layanan. Tetap aja. Jadi masyarakat ini kadang-kadang suka berpikir RSUD mau profit gitu kan.
RSUD mah cuman ngarap keuntungan katanya gitu. Padahal Profit bukan ya. kita adalah bagaimana layanan kita bertambah. Bagaimana akses masyarakat kepada kita itu bisa terpenuhi. Itu. Jadi semakin kita meningkatkan pendapatan, kita nggak berpikir oh ini untungnya begini-begini, enggak. Tapi bagaimana kita meningkatkan pendapatan, dan pendapatan ini bisa kita olah kembali sebagai pengembangan layanan. Saya baru tahu tuh bahwa teknisnya seperti itu di RSUD. Tapi kita kan tetap kita mendapatkan support dari pemerintah daerah. Betul. Jadi nggak 100% belanja kita itu dari BLUD. Kita tetap disupport oleh pemerintah daerah, tapi porsi BLUD ini memang lebih besar. Nah, pertanyaannya Bu, apakah semua yang dokter ataupun tenaga dokter lah, dokter di RSUD itu PNS semua? Enggak ya, Bu? Enggak. Ada juga yang anggapnya swasta gitu ya? Ya, ada yang PTT, ada yang memang dokter tamu, ada yang dokter BLUD rumah sakit. Gitu. Tidak semua. Ada P3K juga? Ada P3K kita juga ada. Ternyata ada juga dokter P3K. Saya kaget. Saya kira nggak ada gitu, cuman guru doang yang P3K. Sekarang kan sudah, apalagi nih sekarang sedang berproses ini kan. Banyak yang P3K, Bu ya. Nah, Bu, kan kalau Ibu sudah senior nih, jadi dokter ya nggak, dari tahun 96 ya kan. Ini kan banyak dokter-dokter muda nih Bu sekarang nih Bu ya. Ada nggak nih Bu pandangan Ibu deh terkait dokter-dokter muda? Apa yang harus ditingkatkan dari mereka? Karena gini, kemarin itu saya ngelihat beberapa dokter-dokter muda seperti belum menjiwai gitu Bu. Seperti belum menjiwai, adalah beberapa, tidak semua gitu. Nah, pesan Ibu deh buat dokter-dokter muda ya, supaya mereka lebih bukan profesional, lebih menjiwai dan mencintai gitu. Sebenarnya kalau saya lihat mungkin karena beda zaman ya Mas ya. Beda zaman. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu kan digitalisasi, sosmed kan belum banyak. Betul. Handphone aja belum ada, yang ada tuh cuman telepon rumah gitu. Jadi paling banyak tuh nontonnya, kalau sekarang Netflix ada, Komul ada. Kalau dulu kita paling 21 bisa masuk 21 kan udah luar biasa banget tuh zaman mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya mereka lebih modern sebenarnya. Anak-anak sekarang begitu kemudian ada satu penyakit tertentu, sekarang udah tinggal buka internet mereka. Tinggal lihat ini browsing sana browsing sini. Kalau kita dulu kan cari buku ke perpustakaan. Akses informasinya ya, Pak? Akses informasinya. Jadi sebenarnya kalau ada yang tidak menjiwai, zaman dulu juga, zaman saya juga ada kok dokter-dokter yang tidak menjiwai gitu. Jadi sebenarnya sih hanya berbeda zaman saja. Tinggal bagaimana kita melihat ini dari sisi mana gitu. Kalau kita melihatnya secara positif ya, mungkin mereka karena melihat zaman modern, kalau ketemu sama orang tua atau apa kan palingan siang dok atau halo dok gitu. Sekarang kan gitu. Betul. Tapi zaman dulu masih saling. Kita masih karena memang zamannya gitu. Jadi kita juga nggak boleh baper. Kalau menurut saya juga nggak boleh baper. Tinggal bagaimana kita memberikan wawasan kepada mereka pada saat mereka menghadapi orang tua yang bukan sejaman dengan mereka. Itu bagaimana. Benar. Karena kadang-kadang pasien juga yang baper aja nggak menjiwai. Kalau nggak menjiwai kan nggak jadi dokter dia juga. Kadang-kadang dia katanya kalau pasien udah tua masuk main suntik aja Bu, nggak ngomong dulu. Ya bercandanya seperti itulah Bu. Jadi nggak juga sih kalau saya lihat di mana di Rumah Sakit Ciawi kan, Rumah Sakit Ciawi ini kan juga rumah sakit pendidikan utama nih. Jadi koas-koas juga banyak. Saya hanya menyampaikan kepada mereka, yuk kita senyum jangan lupa. Nah, karena kan kalau motonya kita melayani dengan hati dan senyum. Betul. Jadi saya selalu meminta mereka untuk senyum, dan mereka paling tidak kalau pas ketemu saya dari mana-mana juga siang dok gitu. Jadi saya rasa ini di mana nggak sopannya ya, perasaan sopan-sopan gitu. Karena ada fenomena Bu di beberapa rumah sakit lah, bukan hanya di Kabupaten di Indonesia. Di saat UGD penuh, jangan harap Anda mendapatkan senyum gitu. Sebenarnya dimanapun, karena kondisi panik saat itu. Jadi Mas, kita juga cuman saya tetap menyampaikan kepada mereka, meminta supaya mereka BPIS. Saya selalu menyampaikan, bila pasien itu saya. Nah, jadi kalau bila pasien itu saya, bagaimana caranya mereka itu merasakan empati terhadap pasien. Hanya IGD itu kan nggak boleh pelan. Iya.
pasien datang masuk triase, terus langsung di screening merah, kuning, hijau. Kalau merah mereka langsung masuk ruang resusitasi, kalau kuning mereka masuk observasi, kalau hijau mereka masuk ruangan yang berbeda. Nah itu harus cepat dilakukan karena respon time itu sangat menentukan kondisi pasien. Lalu dari sana nanti mereka berbagi. Ada yang memang dokter di zona hijau. Kalau di zona hijau mungkin masih bisa basa-basi. Oh iya, gini-gini. Begitu mereka di kuning atau di merah, itu mereka pikirkan bagaimana hasil konsultasi sama dokter spesialis cepat dilaksanakan, bagaimana pasien stabil, bagaimana supaya mereka bisa dimobilisasi ke ruangan rawat inap. Nah, jadi kalau yang begitu-begitu saya juga kadang-kadang nggak nyalahin ya. Kalau ada yang seperti itu kadang-kadang saya ke IGD. Terus latihan senyum dok kalau kita senyum nanti malah lambat kerjaan kita. Tapi untungnya ada masker. Ada masker untungnya. Itu Karena kalau dia senyum bisa ngeblank Bu. Ya maksudnya saya bilang ya nggak juga kamu harus senyum supaya itu yang enggak. Tapi minimal pada saat berkomunikasi, menyampaikan, mengedukasi pasien itu dengan tone yang rendah. Betul. Nanti keluh lagi pasiennya. Saya lagi keadaan kritis, dia senyum-senyum gitu. Terus nanti dibilang tuh kan nggak serius jadinya kan. Jadi serba salah. Saya ingat jadi waktu zaman ospek ada undang-undang ospek. Pasal 1 junior itu selalu salah. Pasal 2 kalau junior benar lihat pasal 1. Luar biasa, mantap. Luar biasa Bu perbincangannya. Tapi satu lagi nih terakhir ingin saya tanyakan ke Ibu. Apa rencana Ibu nih sampai nanti kan mendekati tahun 2000 ngomongin Indonesia emas nih Bu. Agak sedikit nyambung ke situ 2045 nih Bu. Ya kan? Pastinya kan kesehatan ini juga adalah bagian penting nih. Ya. Dari mulai kesehatan generasinya, kesehatan tubuhnya, kesehatan pikirannya, apalagi mental nih Bu. Apa nih Bu pandangan Ibu nih di bidang kesehatan menjelang Indonesia emas 2045 nih? Saya tentunya ingin supaya kesehatan masyarakat Indonesia secara luas itu memang betul-betul terjamin. Mulai dari pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai pelayanan kesehatan rujukan. Sehingga aksesnya juga bisa cepat. Kelengkapannya juga bisa cepat diraih karena kita mungkin tidak bisa menjamin 100% masyarakat Indonesia bisa sehat. Betul. Tapi bagaimana orang yang sakit bisa segera mendapatkan pelayanan dan sembuh secara cepat dan tepat tentunya gitu. Jadi di sini proses digitalisasi itu memang sangat penting. Gitu. Jadi RSUD juga harus mengikuti ini. Makanya saya sekarang fokus juga dengan digitalisasi di kita. Betul. Pelayanan-pelayanan yang cepat itu tentunya diakses juga melalui digitalisasi. Nah sekarang kalau fasilitas sudah bisa menyediakan digitalisasi, bagaimana masyarakat juga terinformasikan itu. Jangan ada lagi masyarakat yang nggak bisa pegang handphone, dokter online dan sebagainya. Jadi semua bergerak dari tataran masyarakatnya, petugasnya, pemenuhan SDM yang memang qualified, yang memang mumpuni, sarana prasarana yang memang harus terpenuhi gitu, jumlah fasilitas kesehatan yang mungkin bisa terpenuhi di setiap daerah gitu. Sehingga kita menghadapi Indonesia Emas 2045 betul-betul dengan masyarakat Indonesia yang sehat. Mantap, penutupnya asik nih. Luar biasa Bu, makasih banyak informasinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih terkait RSUD Ciawi. Bukan hanya RSUD Ciawi sebenarnya yang pengen saya obrolin ke depannya nih Bu. Banyak hal yang bisa kita obrolin dari mulai kesadaran masyarakat akan kesehatan yang masih kurang. Kadang-kadang kan masyarakat teuing lah saya mah dahar sampe ge sehat gitu kan. Padahal can mandi 5 poe eta teh. Ya, itu. Jadi sebenarnya baunya yang bikin sakit ya. Akhirnya dianya sehat ya kan, tetangganya pada sakit. Luar biasa. Next time kita ketemu lagi Bu. Insyaallah. Hatur nuhun udah mau datang ke podcast kita. Jangan kapok-kapok Bu datang ke podcast. Karena pada dasarnya memang senang dengan Mit ya. Siapa kayak hatur nuhun pisan. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, sadulur salembur, demikian dari saya dengan Bu dirut kita, Bu Uci. Ya. Kita berdua pamit. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.